Hai sahabat Giant Vlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Masih bersama Biasa, siapa lagi kalau bukan Andra? Nah, jadi itu kalau teman-teman ikutin konten kita sebelumnya, kemarin kita memberikan informasi tentang kesibukan hobi kita dalam pemberian makan. Iya. Nah, habis pemberian makan tentu ada kotoran yang dibuang. Pasti dong. Tentu harus kita lakukan maintenance dan perawatan terhadap si akuarium, ikan, air, dan segala macamnya itu teman-teman. Kenapa kontennya bye? Sebentar lagi aku mau melakukan perjalanan ke Denpasar, Bali, sehingga kembali mendelegasikan dan kembali menitipkan ikan-ikan yang ada di sini terhadap Andra. Jadi kalau teman-teman tanya, seorang Andra bisa menghandle ini semua kah? Nah, sedikit banyak aku jawab karena aku mendelegasikan kepada Andra, ini seminggu sekali ya. Iya. Water change sedikit misalnya. Iya betul. Habis itu kita tambah air lagi. Nah, ini udah tinggal tunggu seminggu lagi. Ini kalau tidak butek-butek kali, nggak usah, gosok aja. Gosok, gitu kan? iya betul. Habis itu, oke, di sana-sana semua kan cuma tinggal tunggu butek, tinggal di water change, sembari sipon. gosok kaca. Gosok kaca. Gosok kaca nih, seperti ini nih. Nih, karena di sini kena paparan matahari nih, tapi nggak ada belakang, contohnya. dinding belakang. Dinding belakang masih baru dikit. Nah, ini Jadi ini belum perlu digosok, gitu kan. Kemudian sedot dikit, tambahin lagi. Nah, itu kita lakukan water change. Ini sketnya udah pada mulai keluar tuh. Oh, masih kali lah pelihara dia. Bergerombol. Nah, jadi kalau untuk canakan lebih simpel perawatannya. Ya, Sedot betul. isi. Ini kita lakukan juga seminggu sekali. Ya. Kadang 2 minggu sekali untuk airnya. Habis itu, yang dilakukan oleh Andra setiap hari adalah penggantian air dari arwana. arwana Setiap hari. Gosok kaca setiap hari, water change-nya setiap hari 30%. Iya. Kemudian, ini mungkin seminggu sekali. Ya, Iya. ini mungkin seminggu sekali. Karena ini kan populasinya sedikit. Iya. Makannya sedikit, buangnya juga sedikit, jadi nggak terlalu buat kotor air. Yang perlu diperhatikan sama Bro Andra tuh ini sebenarnya. Ini tuh makannya luar biasa banyak Iya. untuk si Brikon. brikon. Kalau misalkan aku pari juga masih proses pertumbuhan, makannya juga sehari 2 kali nih. Iya. Jadi pagi dan sore. Makanya tuh biolog yang dihasilkan dari tank ini juga lumayan banyak. Walaupun jam tank populasinya jauh lebih banyak ini dan makannya juga lebih beringas dan Iya. lebih banyak daripada di sini, tetapi kapasitas filternya berbeda dengan kapasitas jam Jemteng. tank. Tapi tetap kita lakukan water change seminggu Tetap, sekali ya. dan juga nggak banyak-banyak sekali. Hanya untuk water change saja. Adanya mineral baru yang Iya. masuk ke dalam akuarium. Sama juga kayak jam tank juga cuma dikit kan urasnya. Itu kita lakukan hampir sama. Ini bahkan bisa 2 minggu ya, Andra. Iya, ini kalau ini Karena sendiri. tanknya pun nggak kotor-kotor amat. Tuh. Nah ini jadi, ini juga malah seminggu. Habis itu juga yang di belakang itu Iya, yang ciklit. akuarium ciklit juga seminggu. Seminggu. Nah jadi itu sebenarnya Andra sudah melakukan penjadwalan. Senin gua ngurusin apa, Selasa gua ngurusin Ya. apa, Rabu gua ngurusin apa, Kamis gua ngurusin apa. Dan kalau ini kan aku nggak pernah ngurus. Kalau ini di maintain sama timnya Jafarif yang datang ke sini kan. Iya. Jadi aku nggak pernah ngurus, Andra juga nggak pernah ngurus. Kita hanya menikmati Menikmati dan kontrol air. Air untuk top Auto top up. Ah. Nah, jadi cuma kasih dosing setiap hari, kasih makan ikannya, udah. Jadi itu yang lain yang diperhatikan sama Andra tiap hari hanya arwana. Sisanya cuma tinggal tambahan untuk mana tank yang kotor, mana tank yang kotor. Iya. Jadi tidak semua kita lakukan seperti itu. Dulu awal-awal aku main dan aku selalu bicara di kontenku, setiap hari aku melakukan sifon dan water change, itu dulu banget. Karena semenjak adanya Cofredi lebih menyarankan kalau udah buat sistem ngapain lagi mesti capek-capek Iya, water chain. Kita pelihara ikan untuk menikmati ikannya. Kita pelihara ikan bukan untuk dikerjain sama ikannya. Iya. Untuk water chain. Ya gitu kan. Nah, itu fungsinya kita menciptakan sistem, punya media biologis, habis itu punya mekanis, mekanis biologis, habis itu punya sistem, punya equip yang semuanya bisa mendukung fasilitas perawatan kita untuk mempermudah dan untuk simple ikan kita. Iya. Contohnya kita lagi mau kasih makan, pegang makanan, kita mau kasih makan, kita cuma tinggal pencet feed. Tinggal pencet feed, ini mati, semua tinggal pencet feed. Ini pencet feed, semua mati, cuma bisa dilakukan dengan 1 tangan doang. Iya. Tapi kalau kita mau cabut-cabut, colok kan, ribet kan? Ribet. Yang ada makanan tumpah, bau amis kemana-mana. Iya. Habis itu tinggal kasih makan.
udah tidak tinggal, nanti itu nyala sendiri gitu teman. Makanya lebih praktis lah sekarang ini dalam melakukan pemeliharaan ikan. Jadi aku ninggalin ikan pun juga lebih nyaman ya Andra ya. Iya. Dan juga Andra sudah sangat lama berkecimpung, nyebur gitu ya dalam melakukan pemeliharaan ikan. Seharusnya dia sudah hatam dan sudah banyak belajar selama ini. Iya. Jadi tinggal dia sudah tahu gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi aku lebih lega untuk meninggalkan. Nah, kayak ini yang kemarin kita baru beli di Rawalumbu ya. Ini kan butek nih. Nah ini butek karena kita lagi kasih push pellet grow. Iya, pellet growth. Karena ini kan cuma filter sampingnya kecil banget nih. Filter sampingnya kecil banget. Jadi kita lagi push filter pellet growth dari JPD, sorry itu. Push nanti udah size yang sesuai kita mau. Kali kita baru push warna secara khusus. Paling seminggu 2 kali dalam sehari itu full makan warna. Benar-benar memancing warnanya semuanya maksimal gitu teman-teman. Jadi kayak gitu Ndra, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman atau ada yang mau disampaikan kepada aku untuk sebelum aku jalan? Makanan udah siap semua? Udah. Tidak ada yang kurang? Makanya jadi nggak ada sih yang perlu disampaikan karena semua udah tersedia di sini. Jadi aku nggak repot-repot nyusahin yang punya gitu loh. Semua udah ada di sini. Kita tinggal ngerjain apa yang kita mau. Nah kayak gini. Begitu teman-teman. Aku selalu siapkan seperti ini. Mesin kalau ada sesuatu, kadang hal yang tidak diinginkan, dari gangguan atau mati dan segala macamnya, Andra sudah siap langsung ganti, gitu kan? Apalagi sekarang lagi musim hujan misalnya, aku udah siapkan heater. Ya cadangan nggak perlu banyak-banyak. Iya dong. Kan nggak mungkin mereka janjian semua serentak, secara bersama-sama, secara bergerombol melakukan sebuah tindakan mematikan pompa, kan nggak mungkin. Kecuali Andra yang cabut. Nah, itu baru betul. Karena memang ini semua kata-kata aku pakai, ini jarang banget kendala. Nggak ada sih. Selama kita punya arus listrik rumah stabil, arus listrik kita nggak kadang besar kadang kecil, itu tidak akan merusak si modul. Karena memang ini kan teknologi zaman sekarang ini tuh banyak yang berkaitan langsung dengan si modul. Nah, modul ini tuh otaknya. Kalau misalkan listrik yang masuk menghancurkan si otak, jadi gila. Karena di sini biasanya ada tulisan, ada kode-kode tertentu. Kalau misalkan apa-apa kodenya adalah di modulnya itu. Nah, itu biasanya ada gangguan di kelistrikan kah. Kadang yang ini kita pasang kebalik aja ini bisa bermasalah ini. Iya, betul. Nah, ini juga karena kan sekarang lagi musim pergantian nih. Iya. Banyak banget teman-teman juga ngeluh, arwanaku jamur hitam. Habis itu arwanaku ikan-ikanku WS. Nah, ini penting banget. Nah, ini aku selalu stok karena kadang kalau lagi musim itu tuh susah banget cari produknya. Iya, betul. Kayak cari heater mau merek apapun kalau lagi musim pancaroba pasti akan susah. Sampai Anda keliling-keliling. Iya, nyarinya. Nah, ini yang tadi aku bilang jamur kapas. Biasanya aku kan setel ini di berapa? 28. Nah, katakan nggak di tanning. 29. Biasa aku dia di 29. Sekarang aku fokusin dia di 31 karena kemarin itu habis kena jamur hitam. Nah, tapi sekarang ini udah sembuh. Nggak pakai obat aku. Iya. Aku cuman manasin doang. Cuman dinaikin jadi 31. Nah, yang berdampak apa kalau airnya kita panasin, warnanya pasti akan turun. Apalagi ini masih size kecil, jadi warnanya tidak munci. Dan juga aku sama sekali belum tanning ini, gitu. Ini belum aku tanning. Karena apa? Si sangsaka ini, aku mau maksimalkan di anatominya. Ketika nanti anatominya pas aku beli dan aku dapat piala ini, kemarin kan dia dapat piala ini karena memang anatominya yang luar biasa. Dari dayung, badan, ekor gitu kan, layar, segala macam itu yang luar biasa. Badan lebar. Jangan sampai, memang nggak semua ikan sih teman-teman, tapi ini bisa terjadi terhadap ikan yang kita progress tanning. Karena apa? Ikan yang di progress tanning itu cenderung nafsu makan berkurang. Nanti pelan-pelan baru naik. Nah, kalau itu terjadi pada saat kita mau memprogres badan si ikan atau mau memaksimalkan anatomi si ikan, kita sembari tanning nggak akan mungkin. Mau anatomi dulu, push sampai mentok sesuai yang kita mau, baru tanning, baru mewarna. Karena jangan sampai dia lari dari anatomi. Lari dari anatomi dalam artian dari anatomi awal bagus, begitu kita proses tanning karena makannya menurun, jadi lari anatominya. Kita progresnya ini dulu,
kita maksimalin dulu untuk si badannya. Kalau ekornya sih, kalau dayungnya ini udah nggak usah ditanya lah ya teman-teman, bisa lihat sendiri, nggak usah aku bagus-bagusin juga. Palanya, pokoknya jangan sampai si badan lari. Kita mau lebarin dulu badannya, udah maksimal, udah gas tanning. Tanning sih harusnya nggak terlalu sulit, karena kita sudah coba di sini kan, udah coba progress tanning si Bhinneka, udah coba progress tuh. Woi, teman-teman. Jadi kalau untuk mewarnai, bukannya aku sepele, memang setiap ikan itu punya karakternya masing-masing, punya base-nya masing-masing dalam melakukan pewarnaan. Iya. Tapi sedikit banyak aku sudah belajar, apalagi kemarin habis dari The Real Hobby, jadi aku lebih banyak diajarkan segala macamnya itu. Jadi untuk pewarnaan ikan, belajar mental ikan, kita lebih fasih lagi lah gitu. Jadi nggak gitu susah. Nah, jadi gitu teman-teman, sebelum aku meninggalkan Denpasar, meninggalkan rumah ini, mungkin teman-teman lebih mengira aku sudah meninggalkan markas Gemvlog ini, karena memang kita benar-benar akan mempersiapkan diri untuk aku tinggal keluar. Dan nanti semua udah ada beberapa akuarium yang aku buat pesen gede-gede. Di sini ada buat pesen gede, di luar ada pesen gede. Nanti di sini ada buat mega tank lagi satu gede. Nanti ini kita pikirkan mau evakuasi kemana. Ini aku mau mentokin ke sana. Jadi ini full, satu ini mega tank. Gitu. Jadi kalau yang di sana nggak bisa, karena kamera. Tembus pandang dong. Oke, jadi gitu teman-teman konten kita kali ini. Ada yang mau disampaikan? Tadi kan udah. Udah ya? Udah. Mana tahu ada lagi? Nggak ada, udah gitu aja. Yang penting nanti ya kayak mana lah, gimana caranya biar supaya ikan sehat dan nafsu makannya kuat. Dan ikan itu cepat gede, kita pun puas meliharanya. Itu semua tergantung kita. Kita yakin bisa piara ikan supaya ikan itu tidak kenapa-kenapa. Oke? Begitu aja. Jadi dalam melakukan pemeliharaan tak terlepas dari fasilitas, sistem, dan juga persiapan-persiapan yang kita butuhkan seperti pakan tentunya ya. Betul. Jadi kalau kita menuntut ikan kita bagus, kita mau ikan kita bagus, dari awal kita beli ikan yang premium, tapi cara perawatan kita yang low, ya ikan premium akan jadi ikan low juga. Gitu. Tapi ikan low kalau kita rawat dengan secara premium, ikan premium pasti ikan low akan menunjukkan bakatnya secara maksimal. Setiap ikan itu punya potensinya masing-masing. Gitu teman-teman ya. Nggak ada ikan jelek, yang ada ikan yang potensi yang belum maksimal. Iya. Bukan begitu? Iya betul. Jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung kita dengan cara subscribe, like, dan share setiap video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang kita. Oke sahabat Gemvlog, sampai ketemu lagi di Denpasar. Mantap.